Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abdullah Soleh dengan NIM belakang 115 dari kelas 2024D. Di sini akan mempresentasikan terkait persepsi dan pengambilan keputusan individu. Konsep dasar persepsi itu, persepsi adalah proses individu dalam menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Lalu dalam organisasi, perilaku seseorang lebih dipengaruhi oleh persepsinya dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya. Karena itu, orang dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap situasi yang sama. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3. Individu, persepsi dipengaruhi oleh sikap, pengalaman masa lalu, serta harapan pribadi seseorang. Lalu objek, karakteristik objek seperti ukuran, keunikan, dan latar belakang turut memengaruhi cara objek tersebut dipersepsikan. Lalu yang ketiga ada situasi, kondisi lingkungan, waktu, dan suasana sosial juga memengaruhi penilaian seseorang. Lalu ada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menilai penyebab dan perilaku orang lain. Atribusi internal mengaitkan perilaku dengan karakter atau kemampuan individu. Atribusi eksternal mengaitkan perilaku dengan situasi atau kondisi lingkungan. Penilaian ini dipengaruhi oleh tingkat perbedaan perilaku, kesamaan dengan orang lain, serta konsistensi perilaku. Kesalahan dalam atribusi, secara fundamental attribution error, kecenderungan menilai perilaku orang lain disebabkan oleh sifat pribadi bukan oleh situasi. Lalu self-serving bias. Individu mengaitkan keberhasilan dengan dirinya sendiri dan menyalahkan faktor eksternal saat mengalami kegagalan. Lalu ada jalan pintas dalam menilai orang, yaitu ada selective perception. Individu hanya fokus pada informasi tertentu sesuai kepentingannya. Lalu ada halo effect. Satu sifat yang menonjol memengaruhi penilaian terhadap keseluruhan individu. Lalu ada contrast effect. Penilaian dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain. Lalu ada stereotyping. Menilai seseorang berdasarkan kelompoknya bukan karakter individu. Persepsi dalam organisasi, dalam wawancara kerja, kesan awal sering memengaruhi keputusan perekrutan. Ekspektasi atasan terhadap bawahan dapat memengaruhi kinerja melalui self-fulfilling prophecy. Penilaian kinerja seringkali dipengaruhi oleh persepsi subjektif penilai. Persepsi dan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai ketika seseorang menyadari adanya masalah. Persepsi memengaruhi individu mengenali masalah dan memilih alternatif solusi. Kesalahan persepsi dapat menyebabkan keputusan yang kurang efektif. Model rasional menggambarkan proses pengambilan keputusan yang logis dan sistematis. Bounded rationality menunjukkan keterbatasan manusia dalam memproses informasi sehingga memilih solusi yang cukup memuaskan. Intuisi merupakan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Bias dalam pengambilan keputusan ada overconfidence bias, terlalu percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Answering bias, terlalu bergantung pada informasi di awal. Confirmation bias, hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan awal. Lalu ada availability bias, keputusan dipengaruhi informasi yang mudah diingat. Lalu ada risk aversion, cenderung menghindari resiko meskipun ada peluang keuntungan. Lalu di sini ada study case dari PT 3 Pilar Sejahtera Food. PT 3 Pilar Sejahtera Food atau sekarang PT FKS Food Sejahtera (AISA) terlibat skandal manipulasi laporan keuangan tahun 2017. Temuan audit investigasi oleh Ernst & Young mengungkap adanya overstatement aset dan piutang sebesar 4 triliun serta aliran dana tidak sah pada pihak terafiliasi. Tindakan ini dilakukan oleh manajemen lama untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya setelah kasus hukum beras subsidi mencuat. Persepsi bias. Hubungan dengan konsepsi persepsi bias selective perception, manajemen hanya fokus pada cara menyelamatkan harga saham dan mengabaikan risiko hukum jangka panjang. Mereka memandang manipulasi sebagai solusi kreatif sebagai tindakan kriminal, bukan tindakan kriminal. Lalu ada efek reputasi. Karena perusahaan sebelumnya dipersepsikan sukses, manajemen memiliki rasa tameng sehingga yakin pihak luar tidak akan curiga pada angka-angka yang mereka rekayasa. Hubungan dengan pengambilan keputusan individu. Eskalasi komitmen. Sekali melakukan manipulasi kecil, individu cenderung terjebak untuk memperbesar angka manipulasi demi menutupi kesalahan sebelumnya yang makin menumpuk.
kegagalan etika, keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok untuk mempertahankan jabatan, mengabaikan hak investor dan standar moral. Keputusan jangka pendek, individu lebih memilih kepuasan instan, laporan terlihat bagus saat RUPS, daripada menghadapi kenyataan pahit namun benar secara hukum. Kesimpulannya, kasus PT 3 Pilar Sejahtera membuktikan bahwa persepsi yang salah mengenai realitas pasar dan pengambilan keputusan yang bias oleh individu di tingkat manajemen dapat meruntuhkan sistem kendali perusahaan paling canggih sekalipun. Fraud ini di sini bukan hanya masalah teknis akuntansi, melainkan hasil dari kegagalan psikologis individu dalam memproses tekanan dan integritas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.